Halo bro, kembali lagi di channel Awan Story, tepatnya di segmen Historytel. Jadi di segmen ini kita bakal membahas banyak sekali tokoh-tokoh berpengaruh di seluruh dunia, tentunya dari berbagai perjalanan waktu, beserta kisah-kisah mereka yang tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan juga teka-teki. And now, di video kali ini kita akan membahas tentang raja-raja Mesir kuno yang hidup baik pada zaman perjuangan Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada tahun 1212 sebelum Masehi, maupun pada zaman perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam yang kurang lebih hidup pada tahun 1630 hingga 1520 sebelum Masehi, yang dikenal dengan gelar Malik. Lalu siapakah Raja Fir'aun yang mengejar Nabi Musa hingga akhirnya dia ditenggelamkan di Laut Merah? Para arkeolog Al-Quran menjawab bahwa raja ini adalah bernama Raja Merneptah. Nah, sedangkan raja yang merawat Nabi Musa dari kecil hingga dewasa, dia bernama Raja Ramses II. Jadi dua-duanya ini berbeda. Dan mari kita analisis bareng-bareng kira-kira siapakah Fir'aun terkuat pada waktu itu dari beberapa raja yang akan kita bahas pada video kali ini. So let's go! Yang pertama, Raja Tutankhamun, yaitu Fir'aun yang berkuasa pada tahun 1333 hingga 1324 sebelum Masehi. Dia merupakan anak dari seorang raja juga yang bernama Akhenaten. Raja Tutankhamun mulai berkuasa pada umur 9 tahun atau pada usianya yang sangat-sangat muda. Jadi tak heran jika dia memiliki banyak sekali penasehat, salah satunya adalah Jenderal Horemheb, yang terkenal berhasil menjadi seorang pawang dari Tutankhamun ini ketika dia lagi sedang emosi. Salah satu jasa dari Tutankhamun ini adalah berhasil mengembalikan ibu kota Mesir ke semula, yaitu ke daerah Thebes, yang sebelumnya sempat dipindahkan oleh ayahnya yang bernama Raja Akhenaten ini ke daerah Amarna. Selain itu, Raja Tutankhamun juga berhasil mengembalikan seperti semula tradisi pemujaan dewa-dewa di peradaban Mesir kuno pada saat itu. Dan ternyata Raja Tutankhamun ini tidak berumur panjang karena dia akhirnya meninggal pada umur 19 tahun, ya usia yang sangat muda, pada tahun 1323 sebelum Masehi. Dan setelah kematiannya, Tutankhamun ini malah justru menghilang dari sejarah nama-nama kerajaan Mesir kuno. Dan akhirnya pada tahun 1922 ditemukan makam dari Tutankhamun ini oleh seorang arkeolog Inggris bernama Howard Carter. Yang kedua adalah Cleopatra VII. Ngomong-ngomong tentang sejarah Cleopatra VII, bagan yang kalian lihat ini adalah bagan dari silsilah keturunan Cleopatra yang sejarahnya cukup panjang untuk dipelajari, mulai dari Cleopatra I hingga Cleopatra VII. Nah, Cleopatra VII ini lahir pada tahun 69 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 30 sebelum Masehi. Jadi, Cleopatra VII ini merupakan seorang raja terakhir Mesir kuno yang mempertahankan kekuasaannya dari Kekaisaran Romawi. Setelah ayahnya yang bernama Ptolemaios XII meninggal dunia, terjadi perang saudara di kerajaan Mesir kuno, yaitu antara Cleopatra VII dengan adiknya yang bernama Ptolemaios XIII, yang secara keturunan mereka adalah adik kakak. Di samping itu, ternyata di saat yang bersamaan terjadi pula perang saudara di kerajaan Kekaisaran Romawi, yaitu antara Pompeius melawan Julius Caesar. Setelah Julius Caesar ini berhasil mengalahkan saudaranya yaitu Pompeius di kerajaan Romawi, kemudian Julius Caesar ini membantu Cleopatra di kerajaan Mesir kuno untuk mengalahkan adiknya yang bernama Ptolemaios XIII. Selanjutnya mereka berdua antara Julius Caesar dan juga Cleopatra ini menikah dan melahirkan seorang anak bernama Caesaron atau Ptolemaios XIV. Singkat cerita, Julius Caesar ini malah akhirnya terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, dan Cleopatra berharap anaknya yang bernama Caesaron atau Ptolemaios XIV ini mendapatkan warisan dari ayahnya yaitu Julius Caesar. Namun ternyata yang diakui malah justru keponakan dari Julius, yaitu yang bernama Octavianus, yang selanjutnya dikenal dengan nama Augustus. Nah, untuk memperkuat posisinya, akhirnya Cleopatra ini memutuskan untuk menikah dengan salah seorang konsul dan juga triwira dari Kekaisaran Romawi yang bernama Mark Antonius. Walaupun pada akhirnya malah justru mereka berhasil dikalahkan oleh keponakan dari Julius Caesar yang bernama Augustus tersebut, dan menyebabkan Mesir ini akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi pada abad sebelum Masehi. Yang ketiga, Ramses II adalah Fir'aun ketiga dari dinasti ke-19 Mesir kuno. Dia adalah seorang raja yang lahir pada tahun 1303 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 1213 sebelum Masehi. Karirnya dalam kerajaan dimulai saat dia berumur 14 tahun, di mana dia diangkat menjadi seorang pangeran. Dan pada tahun 1279 sebelum Masehi, akhirnya dia naik tahta menjadi seorang raja di umurnya yang sekitar 24 tahun. Ramses II ini memerintah kerajaan Mesir kurang lebih selama 66 tahun lamanya. Nah, selama kepemimpinan Ramses II ini bisa dibilang sebagai puncak terkuatnya kerajaan Mesir pada waktu itu. Karena hampir selama kepemimpinannya ini tidak terjadi sama sekali perang saudara ataupun bahkan tidak ada yang berani mungkin ya mengusik kepemimpinan dari Ramses II ini. Bahkan periode setelahnya atau raja-raja setelah dia menyebutnya sebagai seorang leluhur agung.
Pada masa pemerintahannya, Ramses II ini berhasil membangun berbagai kota di Mesir dan juga membangun monumen kemudian kuil yang masih berdiri hingga sekarang ini. Saking produktifnya, Ramses II ini dikabarkan memiliki banyak sekali anak dan juga banyak sekali istri. Bahkan ada yang mengatakan mempunyai 100 anak dan juga 12 istri. Wow, banyak banget ya. Kemudian Ramses II ini akhirnya meninggal dunia pada umur 90 tahun akibat adanya penyakit rahang. Dan kemudian jasanya diamankan di tempat persembunyian kerajaan dan hingga akhirnya ditemukan pada tahun 1881. Yang keempat adalah Raja Djoser. Djoser ini merupakan seorang raja yang membangun piramida batu pertama atau piramida batu bertingkat yang bisa kita lihat hingga sekarang ini. Raja Djoser ini merupakan seorang raja lebih tua dari Ramses II karena dia hidup di zaman pada tahun 2670 sebelum Masehi atau lebih tepatnya di dinasti ketiga Mesir kuno. Raja Djoser ini mengangkat salah satu pegawainya yang bernama Imhotep pada tahun 2650 hingga 2600 sebelum Masehi untuk membangun piramida batu bertingkat yang terletak di Saqqara dan bisa kita lihat hingga sekarang ini. Raja Djoser ini diperkirakan berkuasa sekitar 19-28 tahun lamanya. Dan kemudian setelah Raja Djoser ini meninggal dunia, jasadnya dimakamkan di piramida batu bertingkat yang dia bangunnya. Dan hingga sekarang piramida tersebut dikenal sebagai piramida Djoser. Yang kelima adalah Thutmose III. Dia adalah Firaun ke-6 dari dinasti 18 Mesir kuno. Thutmose III ini diperkirakan memerintah Mesir kurang lebih selama 45 tahun lamanya, yaitu sejak 1479 hingga 1425 sebelum Masehi, dan berhasil membangun kerajaan terbesar yang pernah ada di Mesir kuno. 20 tahun pertamanya dia memerintah bersama ibunya yang bernama Hatshepsut, yang juga merupakan seorang Firaun atau Raja Mesir. Kemudian setelah ibunya Hatshepsut ini meninggal dunia, dia meneruskan kembali kerajaannya dan membangun kerajaan lebih besar dan juga memperluas wilayah kekuasaannya. Thutmose III ini berhasil melancarkan 17 ekspedisi militernya ke berbagai wilayah di Mesir, dan dia berhasil menaklukkan semua wilayah tersebut, yaitu dari paling utara di kerajaan Nia di Suriah Utara hingga jeram keempat di Sungai Nil Nubia di paling selatan. Kemudian setelah meninggal, Thutmose III ini dimakamkan bersama para raja-raja Mesir kuno pada saat itu di Lembah Para Raja. Oke bro, dan itulah raja-raja Mesir yang telah kita sebutkan tadi. Itu cuma beberapa karena ini akan dilanjutkan di video yang selanjutnya. Nah, menurut kalian yang mana nih Firaun yang paling terkuat di masa peradaban pada saat itu? Tulis di kolom komentar ya. Dan begitulah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya Won mewakili seluruh direksi Awan Story Media mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.